Minggu 9 Mei 2021. Pada minggu ini tema diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 mengenai pengharapan di tengah kesulitan. Sebelum kita mulai ibadah, saya akan membacakan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, sekolah minggu di gereja ini dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 dan melalui link Zoom yang nanti diinfokan melalui care group oleh sekretariat gereja. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik semuanya nanti akan mendapat link untuk kita belajar bersama-sama mengenai sekolah minggu. Dan ibadah online ibadah setiap hari Minggu masih berlangsung secara online. Jadi baik itu melalui YouTube, melalui FB yang dilaksanakan pada pukul 10.15 dan link itu akan di-share melalui masing-masing di dalam grup WA di GBC. Pengumuman yang ketiga yaitu mengenai persekutuan doa yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 juga melalui link Zoom yang dilaksanakan oleh sekretariat gereja. Dan hari Kamis kita selalu setiap minggu ada yang namanya itu care group atau KPW yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok yang sudah dibentuk, dan masing-masing kelompok itu akan selalu di-share mengenai linknya sehingga segala sesuatunya, tata ibadah semuanya dilaksanakan dengan link Zoom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang merindukan untuk menyampaikan persembahan dalam persepuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening BCA di nomor 553018858. Saya ulangi, 553018858 atas nama Bapak Irwan Putra sebagai bendahara gereja. Dan nanti beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei 2021. Semua tata ibadah dan pelaksanaannya akan diatur oleh Gembala Sidang dan sekretariat gereja. Dan Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui Zoom yang akan disampaikan. Demikian pengumuman-pengumuman gereja yang dapat saya sampaikan. Baik, kita menyiapkan hati dan pikiran kita, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak, kita untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri buat kita sepanjang hari ini dan selama kita lalui hidup kita ini. Mari kita sama-sama merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui saat teduh kita. Panggilan ibadah diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 25. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap lebih tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita akan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Love
kami. Engkau sudah memberkati kehidupan kami sampai detik ini. Engkau memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi umur yang baik yang diberkati oleh Tuhan. Dan semuanya ini sudah Tuhan terus tambahkan banyak berkat-berkat yang lain yang mengiringi hidup kami sampai saat ini. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun jika kami kurang berkenan di hadapan Tuhan. Allah, sucikan dan kuduskan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga berkat-Mu selalu mengalir seperti sungai yang tidak berhenti. Karena kami tahu bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ini. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Demikian juga nanti hamba Tuhan yang akan menyampaikan Pendeta Yuki kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi luar biasa, menjadi rema buat hidup kami. Dan biarlah kami semua yang ada diberkati secara luar biasa melalui firman-Mu ya Bapa. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami ya Tuhan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami diperbaharui, hidup kami diperbaharui, dan masa depan kami menjadi lebih baik bersama-sama dengan Engkau. Sebab Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah pegangan hidup kami, sebab tanpa Engkau kami akan sia-sia ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Kita akan lanjut dengan memuji Tuhan bahwa kehidupan ini bagaikan kita berjalan melaut di tengah ombak yang banyak, yang arusnya deras, dan kadang kita tidak tahu bahwa ombak yang besar dapat menghilangkan harapan kita. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan mampu menolong kita. Kita akan angkat pujian di tengah ombak. Dan harus mencoba
banyak hal yang tidak menyenangkan. Carilah Tuhan, karena Tuhanlah jawaban hidup setiap permasalahan-permasalahan kita. Jangan kita lari dari Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kita. Kita akan pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya ku
membaca Alkitab kita melalui kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Baik, sudah ketemu semuanya. Kita angkat 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Yuki. Kita akan angkat pujian Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Seperti sungai yang mengalir.
luar biasa. Yang kami tahu bahwa setiap pagi Tuhan selalu ada buat kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami di tengah situasi apapun. Bapak, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan kami satu hari lagi untuk kami boleh menikmati kehidupan, dan kami tahu itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau bawa syafaat kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Membawa Tuhan negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah pandemi yang masih belum berakhir, kami terus berdoa. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan boleh terus turun atas bangsa kami. Merindu Tuhan, pemulihan boleh terjadi. Khususnya biarlah pandemi ini boleh segera berakhir. Kami rindu Tuhan. Pada waktu yang tepat nanti kami boleh bersama-sama kembali berkumpul. Boleh beribadah kembali offline. Bersekutu satu dengan yang lain seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan. Tidak hanya gereja tetapi juga semua aspek dalam kehidupan boleh kembali berjalan dengan normal. Anak-anak boleh kembali bersekolah. Banyak orang boleh kembali bekerja, berusaha seperti sedia kala. Ekonomi boleh kembali pulih. Situasi, setiap keadaan boleh kembali pulih seperti sedia kala. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan boleh memimpin beliau. Di tengah situasi sulit ini, biarlah Tuhan berikan hikmat dan tuntunan dari Tuhan, supaya setiap keputusan yang diambil, setiap rencana yang dipikirkan untuk bangsa ini, biarlah sungguh-sungguh boleh menjadi keputusan yang terbaik di bawah tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para menteri yang membantu beliau, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka boleh membantu pemerintahan negara ini boleh menjadi lebih baik lagi. Mereka boleh memikirkan apa yang terbaik untuk kebutuhan dari negeri ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kota kami, Pak Anies Baswedan sebagai gubernur. Biarlah tangan Tuhan menyertai dan menuntun beliau. Dan setiap keputusan yang diambil untuk kota ini, biarlah sungguh-sungguh di dalam tuntunan Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik di bawah kendali Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat orang-orang di luar sana yang saat ini mungkin sedang menderita sakit karena COVID-19. Tangan Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesembuhan, memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Di tengah situasi yang sulit, biar mereka boleh melihat Kristus sebagai satu-satunya jawaban atas kehidupan mereka. Bapak berdoa juga buat orang-orang di luar sana yang saat ini bergumul tentang keadaan ekonomi mereka, bergumul dengan situasi di dalam kehidupan rumah tangga mereka, bahkan mungkin bergumul dengan sakit penyakit di dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan memberikan kekuatan, tangan Tuhan memberikan jalan keluar, tangan Tuhan memberikan pertolongan buat setiap anak Tuhan di luar sana. Terus berdoa Tuhan, merindu Tuhan boleh memulihkan Indonesia kembali seperti sedia kala, bahkan dunia seperti sedia kala, yang boleh kembali beraktivitas dan melakukan banyak hal seperti dulu lagi. Bapak, hambamu juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami situasi sulit di luar sana. Tangan Tuhan terus boleh memberikan kekuatan, Tangan Tuhan terus memberikan perlindungan. Bapak, hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini yang mungkin sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka, supaya mereka boleh terus melihat Tuhan sebagai satu-satunya jawaban dan tuntunan dalam kehidupan mereka. Kamu juga berdoa untuk saat ini yang mungkin di bulan ini ada yang berulang tahun, ketika Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka, biar mereka terus boleh bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan, supaya setiap kami menjalani ibadah kami dari awal sampai pada akhir
boleh terus menikmati berkat sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami serahkan pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yuki. Kita akan memuji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami ingin belajar kebenaran firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami semua. Bila kami sungguh-sungguh boleh membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi. Pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari Minggu ini kita sudah memasuki bulan Mei di minggu yang kedua. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima saya bacakan buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hari ini kita akan belajar, karena di bulan ini kita mempelajari tentang pengharapan. Hari ini kita belajar pengharapan di tengah kesulitan yang kita bisa pelajari dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Pengharapan di tengah kesulitan. Kalau kita bayangkan di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak punya pengharapan itu bagaimana ya? Bagaimana kehidupan kita kalau kita nggak punya pengharapan? Ya, mungkin kita punya gelar, kita punya status, kita punya kekuatan finansial, tetapi semuanya itu tidak bisa diandalkan, atau tidak bisa kita pegang lagi ketika situasi mungkin sulit terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah ketika situasi-situasi itu terjadi dalam kehidupan kita, kita masih bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Gitu ya. Di tengah situasi COVID-19 ini, banyak orang ya, masih bisa bertahan hidup karena punya pengharapan bahwa suatu saat nanti semuanya akan berlalu dan virus ini bisa dikalahkan. Gitu. Amin ya. Kita bertahan sampai hari ini karena kita percaya bahwa COVID ini bisa berlalu gitu ya. Kapan kita nggak tahu. Ya, tetapi perlahan demi perlahan, ya sesuai program pemerintah juga, ya sebagian besar dari kita mungkin sekarang sudah banyak yang divaksin gitu ya. Pelan-pelan kita meningkatkan imunitas tubuh tidak hanya untuk kita, tapi juga masyarakat yang ada, dan semakin lama nanti timbul kekebalan imunitas secara besar gitu ya, sehingga akhirnya lama-lama COVID ini akan hilang gitu ya. Kalau kita belajar dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 ini, kita belajar bagaimana apa yang dikatakan oleh Petrus. Dikatakan Petrus mengerti pentingnya ada pengharapan di dalam hidup ini, karena itu dia mulai pasal ini dengan menguatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita punya pengharapan di dalam Dia. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini ayat ini dimulai dengan kata terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Pertanyaannya begini, apakah sering kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita? Di tengah situasi sulit atau kondisi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, masih nggak kita bisa berkata terpujilah Tuhan? Mudah buat kita memuji Tuhan ketika kita mendapatkan berkat-berkat jasmani, ketika kita mendapatkan hal-hal yang enak dalam kehidupan kita, tetapi bisakah kita tetap berkata terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus di tengah situasi sulit di dalam kehidupan kita? Gitu ya. Nah, 1 Petrus ini ditulis bukan dalam keadaan yang enak tentunya,
Kita tahu bahwa di era-era rasul-rasul hidup, bahwa mereka hidup di dalam penganiayaan. Orang Kristen hidup di dalam penganiayaan. Situasi kita mungkin kita mengalami pandemi ini gitu ya. Tetapi yang dihadapi oleh saudara-saudara seiman kita ribuan tahun yang lalu ketika mereka menjadi jemaat mula-mula, bukan perkara yang mudah. Mereka mengalami penganiayaan besar-besaran sebagai orang Kristen. Mereka mengalami fitnahan. Mereka didiskriminasikan oleh masyarakat. Tetapi di tengah itu semua, Petrus mendorong orang-orang Kristen pada masa itu berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kebangkitan Yesus dari kematian memberikan kekuatan buat kita semua, memberikan pengharapan buat kita semua. Bahkan dikatakan yang telah melahirkan kita kembali. Saudara, kelahiran kembali orang Kristen terjadi oleh karena kehendak Allah dan tindakan oleh Allah sendiri. Anak kita tidak bisa melahirkan diri kita sendiri kan gitu. Nggak mungkin ya. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya nggak punya relasi dengan Tuhan, kita yang tadinya terputus hubungan kita dengan Tuhan, kembali dilahirkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita punya cara hidup yang baru, cara berpikir yang baru, kita menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Kita mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran itu hanya bisa terjadi oleh kehendak Allah. Kita bersyukur kalau saat ini kita sebagai gereja Tuhan, kita mengalami kelahiran baru di dalam Dia. Artinya apa? Bukan sekedar bahwa kita punya jaminan keselamatan ketika kita nanti dipanggil Tuhan, tetapi kita juga punya jaminan akan pengharapan di dalam Dia. Ini yang luar biasa. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Saudara, pengharapan baru bisa kita rasakan ketika kita mengalami situasi yang sulit sesungguhnya. Kalau kita hidup kita baik-baik aja, rasanya kita nggak pernah memikirkan kata itu bahkan dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita baik-baik, kita nggak pernah, bahkan mungkin kosakata itu nggak muncul di dalam kepala kita. Tetapi kata pengharapan itu sering kali muncul ketika ada situasi-situasi yang sulit, ada orang-orang yang mengalami keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Kata pengharapan baru sering kali muncul. Karena banyak orang juga ketika menjalani kehidupan ini nggak punya pengharapan. Saya ingat seorang aktor namanya Robin Williams, aktor yang luar biasa gitu, pelawak yang lucu, film-filmnya luar biasa, box office, gitu ya. Menghibur banyak orang. Saya senang dengan aktor ini gitu, semua filmnya film-film yang baik, yang bagus, lucu gitu, banyak orang senang dengan dia. Tapi siapa yang tahu dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri gitu. Ketenaran, uang banyak, kesuksesan, dianggap punya kemampuan yang luar biasa menghibur orang, tidak menjamin seseorang punya pengharapan di dalam kehidupan. Banyak orang mati-matian untuk bisa mendapatkan fame gitu, bisa mendapatkan ketenaran. Ya di era digital sekarang ini gampang banget orang jadi terkenal gitu. Bikin video nari-nari gitu, ngetop, ribuan orang nonton gitu. Saudara, jadi terkenal di zaman sekarang mudah. Bahkan jadi kaya juga bisa jadi mudah di tengah era digital seperti ini. Tetapi apakah ketenaran, kekayaan
bisa memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Jawabannya enggak. Di tengah pandemi seperti ini, yang dibutuhkan seseorang ialah pengharapan. Banyak orang nggak tahu lagi besok gimana usaha, besok gimana bisa punya pekerjaan, besok gimana bisa menghidupi keluarga, besok gimana sekolah. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan teman-teman saya yang punya anak-anak di usia sekolah. Mereka ngobrol gini, kalau bisa sekolah cepat buka lah, supaya anak-anak bisa masuk sekolah, supaya mereka bisa belajar bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, orang tuanya juga udah mulai penat gitu ya, kerjaan banyak gitu, di rumah harus online dan lain sebagainya. Ketemu anak juga di rumah yang juga online gitu ya, kompleks gitu. Yang tadinya nggak pernah terjadi dalam kehidupan mereka, sekarang tiba-tiba dalam 1,5 tahun ini semua berubah gitu, dan semua harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan banyak orang nggak siap dengan perubahan ini. Dan banyak orang putus asa, banyak orang depresi, banyak orang tertekan karena situasi pandemi ini. Tidak hanya karena sakit, tetapi juga karena situasi. Banyak orang nggak siap. Saya nonton sebuah wawancara seorang penyanyi, dan dia berkata dia harus pergi ke psikolog setiap minggunya, every week dalam kehidupannya, setiap minggu. Dia bisa mendapatkan obat tenang gitu ya, obat penenang gitu. Jadi harus pergi ke psikolog, ke psikiater, dapat obat penenang supaya dia bisa lebih rileks. Artis yang terkenal, dia bilang dengan terusan berkata, saya nggak siap menghadapi situasi sekarang ini. Kalau kita melihat Alkitab yang kita punya, dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dilahirkan kembali supaya kita punya hidup yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan kita bukan apa yang ada yang kita punya saat ini, tapi kepada yang kekal. Betul bahwa kita semua masih mengalami situasi yang sulit, kita masih bergumul dengan situasi di dalam dunia ini. Tetapi Anda dan saya punya pengharapan yang kekal, bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita di tengah situasi yang sulit. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh. Dia akan selalu memberikan kekuatan, pertolongan di tengah situasi-situasi yang mungkin kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi itulah kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kau nggak sendiri gitu. Ada lagu judulnya You Never Walk Alone gitu. Penggemar sepak bola mungkin tahu ini gitu. Tetapi lagunya akan jadi sebuah lagu begitu saja kalau kita nggak pernah mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita nggak sendiri. Sesungguhnya kita nggak pernah berjalan sendiri, karena Tuhan selalu menjanjikan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Di tengah kondisi yang mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin ada bapak ibu yang sekarang di rumah sedang bergumul dengan banyak persoalan, tetapi percayalah engkau nggak berjalan sendiri. Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dia sudah bangkit supaya Anda dan saya punya pengharapan dalam kehidupan ini. Hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Dia memberikan pengharapan atas kehidupan kita. Ayat yang 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Luar biasa. Saudara, di dunia yang fana ini mungkin
kita terus-menerus mengalami situasi yang tidak mengenakan, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ada hiburan besar buat kita semua bahwa Tuhan sudah menyimpan janji Tuhan yang besar buat kita. Kita ini ahli warisnya Tuhan, kata. Sebagai ahli warisnya Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan kekal yang Dia janjikan buat kita semua. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita nggak cuma sekedar jadi debu tanah gitu. Secara fisik ya, tapi secara roh Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Kematian menjadi sebuah langkah kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa. Ayat yang 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, sebagai ahli-ahli waris Tuhan, orang Kristen diangkat ke dalam dunia yang tidak tersentuh oleh perubahan dalam kehidupan ini. Nanti kita punya kehidupan yang dimana dosa, hal-hal yang buruk tidak lagi dapat menyentuh kita. Itu janji Tuhan yang tersimpan di surga dikatakan. Kata tersimpan di surga ialah dilindungi, ya. Kata dilindungi ini memakai perlindungan dalam istilah militer gitu. Artinya dikawal oleh Allah. Ya, artinya Dia memampukan kita untuk mengalahkan setiap keadaan di dalam dunia ini dan membuat kita bisa terus maju. Dia memampukan kita. Dia yang mengawal kehidupan kita. Luar biasa. Dia mengawal kehidupan kita. Saya ingat Mazmur 23. Daud mengatakan, walaupun di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai. Saudara, mungkin saat ini kita sedang melewati lembah kekelaman gitu. Tapi gada dan tongkat itu, itulah yang membuat kita tenang bahwa kita sedang dikawal Allah, dikawal Allah di dalam kehidupan kita. Banyak orang hidupnya merasa nyaman kalau punya pengawalan di dalam dunia ini, punya backingan di dalam dunia ini. Aku kenal si A loh, aku kenal si B gitu. Tetapi kita ini dikawal Allah. Luar biasa nih, yang lebih hebat daripada apapun dalam dunia ini. Kalau kita bicara soal apa yang sudah Tuhan berikan, itu keselamatan, di ayat yang kelima dikatakan yang telah tersedia. Keselamatan yang telah tersedia artinya apa sih? Kita sudah dibebaskan dari murka Allah. Saudara, ketika Tuhan Yesus bergumul mau disalibkan, dia di taman Getsemani, dia bergumul keras, yang berkata, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Saudara, kalau meneliti kata cawan yang dikatakan Tuhan Yesus di taman Getsemani, bicara soal murka Allah yang akan ditimpakan kepada dia. Ini bukan perkara mudah. Dia anak Allah, dia yang suci adanya, harus menerima murka Allah seketika untuk menanggung dosa kita semua. Dan pada waktu dia menanggung, dia sendirian. Dia yang tadinya bersama-sama dengan pribadi yang pertama, yaitu Allah Bapa, dan pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Tapi pada saat menanggung murka Allah, murka dari dosa-dosa kita semua, pada saat itu dia harus sendiri. Dan dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia meninggalkan hakikatnya yang Tritunggal itu.
supaya Anda dan saya menerima keselamatan. Kalau Anda merenungkan ini semua, sesungguhnya ini adalah sebuah berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Keselamatan bukan perkara receh, saudara. Perkara yang sangat serius, karena kita punya dosa yang serius, yang hanya bisa diselesaikan oleh anak Allah sendiri. Saudara, kata keselamatan bukan sebuah kata-kata yang harusnya berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, tapi perkara yang sungguh-sungguh mulia yang dilakukan Allah buat kita semua. Jadi kalau Anda dan saya telah menerima keselamatan, karena lebih dahulu ada anak Allah yang menanggungnya buat kita semua, supaya kita bisa menikmati itu semua nanti. Wah, saya merenungi ini semua, harusnya kita bisa bersyukur. Penderitaan kita yang sesaat ini, ketika kita bergumul dengan COVID-19 ini, nanti akan berlalu ketika kita melihat apa yang Tuhan sediakan di surga. Ada sukacita besar yang melebihi semuanya yang saat ini kita lewati, atau yang pernah Bapak Ibu lewati dalam kehidupan. Ada orang-orang yang mungkin separuh kehidupannya selalu mengalami situasi yang sulit. Tetapi hari ini ada penghiburan yang luar biasa. Kalau engkau di dalam Kristus, engkau akan menerima janji keselamatan yang luar biasa. Itu janjinya ketika kita merenungi ini semua, bahwa kita punya pengharapan di dalam Kristus. Engkau gak sendiri di dunia ini. Engkau disertai Allah. Bahkan ketika Tuhan panggil, kita sudah dijanjikan surga yang mulia. Wah, itu luar biasa, saudara. Saya baca satu artikel dari seorang dokter jantung yang bernama Dr. McNair Wilson. Dia seorang ahli jantung luar biasa. Dia berkata, pengharapan adalah suatu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lain. Pengharapan dapat menyembuhkan segalanya. Seorang dokter jantung, seorang ahli jantung berkata bahwa pengharapan adalah suatu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lain. Artinya lebih daripada obat, lebih daripada cara-cara pengobatan yang lain. Pengharapan dapat menyembuhkan segalanya. Bahkan mereka, saya baca ada satu artikel di mana orang melakukan penelitian terhadap tikus gitu. Ya. Ada tikus-tikus percobaan laboratorium gitu ya. Dicelupin di air gitu, lalu diangkat lagi gitu. Ketika tikus ini tahu bahwa ketika dia dicelupkan lalu diangkat lagi, dia tahu bahwa dia nggak akan selamanya di dalam air. Akhirnya dia punya pengharapan gitu. Oh iya. Yang tadinya katanya waktu dia dicelupkan hanya bisa beberapa menit gitu. Makin lama makin sering gitu, dicelupkan lagi, makin lebih panjang lagi, tikus itu dapat bertahan di dalam air. Karena dia tahu bahwa dia akan diangkat lagi gitu. Jadi semakin lama dia mampu menahan nafas lebih panjang di dalam air. Wah, itu terjadi pada tikus. Karena dia tahu, karena tikus itu punya pengharapan bahwa dia tahu dia tidak akan dicelupkan selama-lamanya, tapi dia akan diangkat lagi. Karena dia tahu dia akan diangkat lagi. Dia punya kemampuan di dalam tubuhnya yang membuat dia mampu menahan nafas lebih panjang di dalam air. Ketika saya baca itu semua gitu, betapa luar biasa tuh. Pengharapan yang dirasakan oleh tikus saja membuat dia dapat bertahan lebih lama lagi untuk menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan. Saudara, kita adalah makhluk yang mulia, yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Ya, kita dibekali kemampuan yang luar biasa, yang salah satunya ialah bahwa kita mampu berelasi dengan yang kekal. Artinya apa? Artinya kita semua seharusnya kita mampu melewati situasi yang sulit saat ini yang sedang Anda hadapi. Karena ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan itu. Jauh melebihi dari hal-hal yang lain. Di dalam Kristus ada dan saya punya pengharapan. Di dalam dunia ini
dan juga pengharapan kekal. Saudara, kalau saat ini Anda menonton di rumah dan sedang mengalami situasi yang sulit, Anda sedang bergumul dengan situasi hidupmu, Anda sedang bergumul dengan penyakit, Anda sedang bergumul dengan persoalan rumah tanggamu, Anda sedang bergumul dengan ekonomimu, apapun, engkau tidak sendiri. Datang kepada Yesus. Yesus berkata, semua, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saat ini kau sedang mengalami situasi yang sulit, kau sedang merasa sesak, tak punya jalan keluar, putus asa, berikan waktumu sejenak pada Yesus. Pada pagi hari ini, Dia akan memberikan pertolongan dalam kehidupanmu. Dia akan memberikan pengharapan tentang situasi yang nggak pernah kau pikirkan. Datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, buka hatimu, dan biarkan Kristus memimpin kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami nggak sendiri. Kami tahu ketika kami melewati situasi yang sulit dalam kehidupan kami, ada penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kalau saat ini kami belum melihat terang itu, Tuhan, kami mohon kemurahan untuk memberikan kami jalan keluar, untuk boleh melihat janji-janji Tuhan atas kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kalau ada orang di luar sana yang memerlukan jalan keluar, yang memerlukan Yesus sebagai jawaban dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan penghiburan saat ini buat orang-orang yang mengalami lemah iman. Tuhan berikan pemulihan buat orang-orang yang sedang kelelahan, orang-orang yang butuh jawaban dalam kehidupan. Tuhan sendiri boleh hadir dalam kehidupan mereka pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu sudah selesai disampaikan, tetapi yang Bapak percaya roh Tuhan akan terus berkata-kata di dalam hati kami semua, menuntun kami supaya kami boleh terus melihat karya Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami serahkan pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yuki. Bapak Ibu, saudara yang terkasih diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah harapan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan sebagai juru selamat kita akan menolong kita di masa-masa yang sukar ini. Kita angkat pujian Tuhan harapanku. Oh
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah menuntun ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur bahwa kami boleh terus melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau besok Tuhan, anak-anak Tuhan akan kembali dalam aktivitas mereka, biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka perbuat boleh berhasil dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kalau ada yang mereka harus keluar rumah untuk beraktivitas, biarlah tangan Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari mara bahaya, sehingga mereka boleh terus menjadi terang dimanapun mereka berada, dan setiap orang yang bersama-sama dengan mereka boleh terus melihat Kristus di dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Allah Roh Kudus boleh terus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali pada hari yang kedua. Amin. Mengucap syukur bahwa ibadah sudah Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.